Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'anna al-waba' wal bala' wal ghala' ya rahman ya rahim. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna ramadan ya mujibas sa'ilin. Jamaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini, maghrib jelang isya malam hari ini, kita bisa berkumpul kembali di Masjid Jamasba ini untuk kepentingan tolabul ilmi, dan kita lanjutkan bahasan kita berkaitan dengan sirah nabawiyah. Dan alhamdulillah kita mendapatkan keringanan, yaitu jamak maghrib dengan isya, itu bagian dari keringanan yang Allah berikan kepada kita, dan Allah senang jika keringanannya diambil oleh hambanya. Dan kita juga bersyukur bahwa keringanan itu sebetulnya terjadi karena turunnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala berupa hujan. Seperti telah kita sering ingatkan bahwa zikir-zikir berkaitan dengan hujan itu baik semuanya. Jika hujan belum turun ada zikirnya, kalau hujan awal turun ada zikirnya. Jika hujan deras pun kita juga tidak minta berhenti, makanya kita tidak membutuhkan pawang hujan. Dan ketika hujannya itu sudah selesai pun ada zikirnya. Hujan berkaitan dengan nikmat Allah. Di dalam Al-Quran kata hujan itu menggunakan kata ghais, dan kata ghais itu seakar kata dengan kata ghaus yang maknanya adalah rahmat Allah atau pertolongan Allah atau kasih sayang Allah. Makna-makna yang menunjukkan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar kepada hambanya. Nah, adapun pada petang hari ini bahasan kita berkaitan dengan awal kehidupan Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Dimulai dengan Nabi yang diperintahkan oleh Allah untuk mengubah nama kota Yathrib menjadi nama Madinah. Seperti telah kita sebutkan sebelumnya bahwa perubahan nama itu juga berguna untuk menghilangkan ingatan akan masa lalu. Ya, kalau ditempatkan pada tempatnya dia baik, kalau ditempatkan tidak pada tempatnya juga bisa membahayakan. Ya, misalkan Yathrib itu di dalamnya mengandung kenangan tentang permusuhan dan perang saudara antara Aus dengan Khazraj, maka mengubah namanya akan membantu orang-orang di Madinah untuk melupakan kenangan buruk tersebut. Tapi kalau sebaliknya, misalkan kita hari ini sudah sangat akrab dengan kota Madinah, tiba-tiba namanya diubah, ya tentu kita akan sangat marah, karena di dalam kata Madinah itu tersimpan, terekam ingatan-ingatan tentang Rasulullah, tentang kaum muslimin, tentang orang-orang, tentang muhajirin, tentang ansor, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tentu dalam tujuan yang baik, ya, yaitu menghilangkan kenangan masa lalu yang buruk dari kota Yathrib. Ghayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma Yathrib ila Tabah wal Madinah wa Taibah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sammal Madinah Tabah. Rawahu Muslim. Ya, Rasulullah mengganti nama Yathrib itu ada 3 nama, ada Tabah, ada Madinah, ada Taibah. Adapun di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa Allah mengganti nama Madinah menjadi Tabah.
ya, maksudnya mengganti nama Yasrib menjadi nama Thaubah. Dari yang tadinya namanya Yasrib menjadi Thaubah. Kata Thaubah berakar dari kata Thayyib yang maknanya adalah baik. Lalu kemudian hadis yang pernah disebutkan beberapa kali di pertemuan-pertemuan kita terdahulu, ya, Rasulullah mengatakan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yasrib wa hiyal Madinah. Hadis ini disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan bahwa aku diperintahkan Allah untuk berpindah ke sebuah tempat, ya, yang dulunya disebut dengan Yasrib, dan kota itulah yang sekarang disebut dengan Madinah. Jabir bin Samurah mengatakan, kanu yusammunal Madinah Yasrib, fasammaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Thaibah. Ya, Jabir bin Samurah mengatakan bahwa dulu orang-orang menamai kota tersebut dengan Yasrib. Maka kemudian Rasulullah menamai kota tersebut dengan Thaibah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Toyalisi. Ya, sudah kita sebutkan bahwa At-Toyalisi ini adalah Abu Dawud At-Toyalisi, seorang ahli hadis yang lebih senior dibandingkan Abu Dawud As-Sijistani. Dan Abu Dawud As-Sijistani itulah yang kemudian kitabnya terkenal dengan Sunan Abu Dawud. Adapun ini adalah Abu Dawud yang berbeda dari daerah yang kemudian penisbatannya menjadi Toyalisi. Lalu kemudian ada pensyariatan adzan, ya. Syuri al-adhanu fi sanah al-ula lil hijrah, ya, pensyariatan adzan itu terjadi di tahun pertama Hijriyah. Jadi masih awal-awal Rasulullah sampai ke Madinah, ya, adzan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu riwayat allati tadhkuru anna al-adzan syuri'a fi Makkah qabla al-hijrah aw fil Isra wal Mi'raj la yasbutu minha syai'un. Adapun riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa adzan itu disyariatkan di Mekah sebelum hijrah atau bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj, maka riwayat-riwayat itu la yasbut. La yasbut itu artinya tidak tegas, tidak tetap, maksudnya tidak kuat, ya, tidak kuat untuk kita jadikan pegangan. Ya, adapun di antara cerita yang populer adalah ketika itu para sahabat berbincang tentang tentang bagaimana cara memanggil kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah. Ada yang kemudian menyarankan lonceng itu. Lonceng kan kayak orang Yahudi itu. Kayak orang Kristen itu. Trompet kayak orang Yahudi begitu. Lalu kita bagaimana? Lalu kemudian Umar bermimpi, dan mimpi Umar itu direkomendasikan kepada Nabi dan Nabi menerimanya. Itu salah satu riwayat yang populer berkaitan dengan pensyariatan adzan. Adapun berkaitan dengan muadzin, Rasulullah memiliki 4 orang muadzin. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atu muadzinin. Ada 4 orang muadzin yang ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di nama yang pertama kita sudah sangat akrab, ya, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Nah, berkaitan dengan Bilal bin Rabah ini, Anda bisa bayangkan seorang budak kulit hitam yang dimerdekakan, ya, bahkan mengalami banyak penyiksaan, ya. Tapi kemudian di dalam Islam dia menjadi sangat mulia, menjadi sangat terhormat begitu. Sampai kemudian kita temukan banyak orang memberi nama anaknya Bilal. Memberi nama anaknya Bilal. Padahal Bilal itu tadi orang berkulit hitam, bekas budak, ya. Tapi kemudian karena kemuliaan yang Allah berikan, banyak orang yang senang memberi nama anaknya Bilal. Bahkan kita di Jawa sini, di Jogja ini, orang yang namanya anaknya Bilal itu cukup banyak. Ya. Nah, itu betapa luar biasanya. Bahkan muadzin itu di sebagian masyarakat menyebutnya Bilal. Bilale sopo gitu. Itu artinya muadzinnya siapa? Ya kan? Itu menunjukkan bahwa Bilal yang tadinya adalah orang dari kalangan kelas rendah begitu menjadi mulia. Ada sebuah film kartun yang cukup bagus, ya, dibuat oleh orang barat begitu, menggambarkan Bilal.
Ya, memang tidak semua sosok digambarkan. Tentu Rasulullah tidak digambarkan. Pembuat film itu tahu bahwa Rasulullah terlalu mulia untuk digambarkan ya. Adapun di antara sahabat yang digambarkan ada Abu Bakar As-Siddiq yang tampak sangat bijaksana, ada Hamzah yang sangat pemberani dan perkasa begitu. Ada Sa'ad yang sangat terampil untuk menembakkan panah ya, baik panah, baik tombak maupun panah begitu, serta Bilal. Nah itu, dan film itu dibuat sebetulnya untuk menghargai orang-orang berkulit hitam dan bagaimana Islam itu mengubah status manusia ya, yang berkulit hitam oleh masyarakat dianggap rendah begitu. Mohon maaf, kita di Indonesia saja itu masih menganggap orang, sebagian saudara kita berkulit hitam misalkan dari Papua itu dari kelas bawah begitu. Padahal di sisi yang lain kita juga secara semena-mena ya membiarkan Papua itu tereksploitasi dan tidak mendapatkan haknya. Ya, kekayaan alam Papua itu sudah dirampas sedemikian rupa besarnya loh. Ya, kita tahu mobil yang digunakan untuk membawa emas itu bannya aja tingginya bisa segitu tuh. Itu tinggi bannya tuh. Bannya tuh besarnya, tingginya tuh dari batas tembok ini ke sini. Itu bannya. Itu yang kemudian pegunungan setinggi itu yang bagi orang Papua bisa jadi itu butuh waktu berabad-abad untuk menghabiskannya, itu dihabiskan oleh Freeport dalam waktu kurang dari 50 tahun, itu dikeruk sedemikian rupa ya, dan kemudian itu menjadi kekayaan yang luar biasa, ada yang jadi emas, nikel dan sebagainya. Tapi orang Papua tetap miskin, orang Papua tetap tidak berpendidikan ya. Itu satu, mereka manusia yang punya hak yang sama dengan kita. Dari Bilal ini kita belajar kan bahwa Islam membuat manusia itu setara. Yang membuat mereka berbeda itu di hadapan Allah saja, yaitu ketakwaannya. Status-status sosial itu tidak membuat kemudian orang menjadi lebih mulia, meskipun dalam kaitannya dengan adab, kita menghargai yang lebih tua, kita menghormati pemimpin kita memuliakan ulama kita. Tetapi kemuliaan yang sebenarnya hanya di sisi Allah. Yang paling tahu siapa yang lebih mulia hanya Allah. Tetapi kemudian berangkat dari cerita Bilal pula kita diajarkan untuk menghargai manusia ya. Bilal dari manusia kelas rendah begitu menjadi sangat mulia, dia berkulit hitam. Nah berarti kawan-kawan kita, apalagi kemudian dia orang Papua dan muslim misalkan, maka tentu itu adalah saudara muslim kita. Kalau dia non muslim berarti dia manusia. Islam mengajarkan kita begitu. Jadi ada kejahatan yang kita lakukan terhadap kawan-kawan kita di Papua. Lalu kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah orang yang kemudian perlakuan Nabi kepadanya diabadikan oleh Al-Quran di dalam surat Abasa. Dan di sini kita menyadari bahwa sebagian manusia itu punya tugas yang lebih tinggi dibandingkan manusia lainnya, bukan hak ya, tetapi malah kewajiban yang lebih tinggi. Berangkat dari kisah itu ulama membuat ungkapan ya, sayyiatul hasanatul awam sayyiatul muqarrabin itu ya, kebaikan bagi orang awam bisa jadi adalah keburukan bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Apa kasusnya? Kita lihat di dalam surat Abasa kan, Abasa wa tawalla ya, Muhammad, bayangkan Nabi Muhammad direkam kejadiannya oleh Allah ya dalam kondisi ya, seperti dimarahi gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau Nabi tidak jujur, surat itu harusnya disembunyikan ya kan? Karena surat itu menceritakan kelemahan Nabi, kesalahan Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi abasa wa tawalla. Abasa itu berwajah masam. Nek wong Jawa nyebutnya raine peteng gitu. Peteng raine itu. Wa tawalla, dan kemudian melengos. Nah, peteng raine melengos. Kanjeng Nabi peteng raine dan melengos dalam kaitannya dengan apa? Karena saat itu beliau sedang menjamu orang-orang kafir Quraisy ya, para pembesar Quraisy, orang-orang mulianya Quraisy, para pejabat-pejabatnya Quraisy begitu. Nabi sedang mengajak mereka bicara, mendakwahi mereka. Tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang
Nabi merasa, aduh kok datang pas kayak gini ya, itu Nabi tidak berkenan. Nah, Nabi berwajah masam begitu dan berpaling, atau tadi bahasa yang agak keras, peteng raine dan melengos begitu. Nah, tapi kan Abdullah bin Umi Maktum kan buta. Siapa yang bisa melihat perilaku Nabi? Apakah Abdullah bin Umi Maktum tersinggung dengan perbuatan Nabi? Ya tidak, omong dia buta. Dia tidak melihat wajah Nabi, dia tidak melihat apa yang dilakukan oleh Nabi. Berarti kan itu bukan dosa, bukan kesalahan besar, bukan bukan sesuatu yang menyakitkan bagi Abdullah bin Umi Maktum. Tapi Allah tidak mengizinkannya. Ya. Anja'ahul a'ma, ketika datang kepada beliau seorang buta. Nah, itu kisah tentang Abdullah bin Umi Maktum ini. Dan di sebagian riwayat menyebutkan bahwa azannya Bilal dengan azannya Abdullah bin Umi Maktum ini berbeda. Berkaitan dengan azan ya, kita mendapatkan hadis yang di situ Rasulullah mengizinkan orang untuk tetap makan jika mendengar adanya Abdullah bin Umi Maktum, tapi sudah harus berhenti ketika mendengar adanya Bilal bin Rabah. Nah, ini hadis ini tentu kita ngikut penjelasan ulama, kita ikut pemahaman ulama, karena kita ini ngakses hadis kan pas-pasan saja. Nah, kita kadang-kadang kita orang awam ini nakalnya gitu ya, baca Quran nggak beres, bahasa Arab nggak tahu, ada fatwa ngeyel gitu. Ini orang awam tuh kayak kita gini lah ya, bodohnya kelihatan. Nah itu dia. Nah, makanya kita ikut ulama saja. Nah di situ sebagian ulama mengatakan bahwa azannya Abdullah bin Umi Maktum dengan Bilal memang berbeda. Jadi azannya Abdullah bin Umi Maktum itu lebih awal. Nah ini kalau kemudian di negeri kita mungkin seperti azan awal. Adzan awal tuh kalau di Kauman itu kan biasanya jam 3 kan, 3:04 begitu, dan itu bukan penanda waktu subuh. Nah, sehingga kalau orang dengan adzan awal ya bangun bisa untuk sholat malam, tapi masih bisa berbuka, masih bisa makan itu. Sedangkan kalau sudah Bilal yang adzan maka sudah waktunya berhenti. Nah, adapun di negeri kita ada sedikit perbedaan hitungan ya. Ini kita sekedar mengingatkan, kalau jadwal adzan yang dikeluarkan oleh Kemenak ya itu cukup pagi begitu, sedangkan Muhammadiyah sejak tahun lalu memutuskan bahwa subuh kita terlalu awal dan oleh karenanya dimundurkan sekitar 10-15 menit. Nah ini oleh karena itu mohon dicermati besok kalau sudah masuk Ramadan begitu ya, Ramadan akan datang berapa hari lagi nih, 9-10 hari ya itu, dan tampaknya ada perbedaan pendapat ya, kita harus longgar hatinya ya, semoga Allah merahmati kita semuanya. Nah itu berkaitan dengan waktu subuh itu silahkan dicermati, Anda memegang kalender yang mana dan memilih pendapat yang mana ya. Kalau panjenengan menggunakan kalender terbitan Kemenak dan memilih pendapat Muhammadiyah, maka lalu kemudian di kampungnya itu menggunakan adzan yang Kemenak, itu agak enak. Berarti adzan itu berarti sama dengan imsak gitu ya. Adzan sama dengan imsak, karena kemudian kita subuhnya bagi yang mengikuti hitungan waktu Muhammadiyah dia mundur sekitar 10-15 menit. Ya, yang jadi masalah adalah kalau dia menggunakan adzannya Kemenak begitu, dia menggunakan kalendernya Muhammadiyah, terus kemudian dia di kampung yang kemudian juga mengikuti kalender tersebut, dan dia menyangka bahwa waktunya masih longgar 15 menit ke depan itu bisa batal posone itu dia. Maka mohon dicermati. Nah tapi itu konsekuensi ilmu ya, orang itu mengikuti ilmunya ya, maka kita berlonggar-longgar saja. Kemudian yang ketiga ada Sa'ad Al-Qarat. Nah ini saya pribadi belum mendapatkan profil beliau. Termasuk kemudian Abu Mahdurah.
Terus kemudian di Madinah ada peristiwa yang lain, yaitu Islamu Abdullah bin Salam. Siapa itu Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam ini orang hebat ya. Ini di orang awam tidak mengenal nama Abdullah bin Salam. Tapi bagi yang sudah berkenalan dengan para sahabat Nabi, Abdullah bin Salam ini sahabat yang mulia karena dia seorang Yahudi yang alim, ya, alim terhadap agama Yahudi dan bersih hatinya, dan dia masuk Islam. Nah, Aslama Abdullah bin Salam al-Yahudi fi sanah al-ula lil hijrah wa kana min ulamaihim wa kana islamuhu hujjatan 'alal yahud. Ya, Abdullah bin Salam itu sebenarnya nama Abdullah itu juga nama pemberian Nabi. Dia punya nama lama. Dia masuk Islam di tahun pertama Hijriah, termasuk ulamanya Yahudi, sehingga masuknya dia ke dalam Islam itu adalah hujjah atau sesuatu yang bisa Allah gunakan untuk mempertanyakan sikap orang Yahudi. Nah, ini ada cerita menarik ya. Abdullah bin Salam ini dia sudah membaca di dalam Taurat yang dia pegang berita tentang kehadiran Nabi terakhir begitu. Sebetulnya orang-orang Yahudi juga sudah paham bahwa akan ada Nabi terakhir. Di Yathrib mereka sudah keluar-keluar mengatakan bahwa kalau nanti Nabi terakhir kami datang, kalian orang Arab akan kami perangi begitu. Jadi sudah semangkaian begitu, sudah menyombongkan diri, sudah mau menyerang orang Madinah. Nah, tapi ternyata ini dia yang tidak disangka oleh orang-orang Yahudi, Nabi terakhir itu ternyata orang Arab, bukan orang Bani Israel, bukan orang Yahudi. Karena Yahudi itu jamaah sekalian bisa merujuk kepada etnis, ya, bisa merujuk kepada budaya, bisa merujuk kepada agama. Ya, Bani Israel itu bisa disebut sebagai Yahudi secara etnis, begitu. Abdullah bin Salam Yahudi secara etnis. Ya, orang-orang Yahudi Yathrib mengira bahwa Nabi terakhir itu adalah orang Yahudi. Keturunannya Ishak, keturunannya Sarah. Ya, tetapi ternyata Allah takdirkan bahwa Nabi terakhir itu ternyata orang Arab, keturunannya Ismail, keturunannya Hajar, ya, radhiyallahu anhum. Ya, semoga Allah meridhai mereka semuanya. Dan bagi orang-orang Yahudi yang picik, mereka menganggap bahwa orang Arab itu adalah bangsa budak. Mereka menganggap bahwa Hajar itu adalah budaknya Sarah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nah, makanya mereka merendahkan orang Arab sampai sekarang. Sampai sekarang itu dia. Tapi ternyata Nabi terakhirnya adalah orang Arab. Pusing sudah itu ya. Tetapi Abdullah bin Salam ini hatinya bersih. Ketika dia mendengar ada Nabi yang akan datang, akan tiba ke Madinah dari arah selatan, dari wilayah Makkah, dia sudah menanti-nanti ya, karena kebetulan di Madinah itu mayoritas orang Arab sudah masuk Islam begitu, dan mereka begitu bergembira dengan kedatangan Nabi Muhammad. Dia sampai naik pohon begitu mengamati mana ya nabinya itu ya. Itu seperti sudah kita sebutkan bahwa orang-orang Arab yang sudah masuk Islam di Madinah itu sampai ada yang di atas rumah kan menanti-nanti kedatangan Nabi. Abdullah bin Salam juga sama itu, dia menanti-nanti kedatangan Nabi Muhammad SAW. Nah, dan ketika dia tahu bahwa nabinya adalah orang Arab, dia tidak berkeberatan, dia masuk Islam, dia betul-betul mengikuti ilmunya, dia tidak mengikuti hawa nafsunya, dia mengikuti apa yang dia pahami dari kebenaran. Dia berbaiat kepada Nabi, pun itu ada ceritanya. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, ya, silahkan uji kaumku, sesungguhnya mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian setelah Abdullah bin Salam itu masuk Islam, dia bersembunyi di satu tempat, ya, berdekatan dengan tempat Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi. Ketika Nabi bertemu dengan orang-orang Yahudi, Nabi bertanya, apa pendapat kalian tentang Abdullah bin Salam? Orang-orang Yahudi serempak mengatakan, wah, dia ulamanya kami, dia orang terbaik di antara kami, bapaknya juga orang hebat di antara kami, bapaknya juga alim di antara kami, baik semuanya. Lalu kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada orang Yahudi itu, apa pendapatmu jika dia masuk Islam? Mereka juga serempak mengatakan, nggak mungkin, dia orang terbaik dari kami, nggak mungkin dia mengikuti ajaran kamu begitu.
Lalu kemudian Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya, menampakkan diri, mengatakan kepada mereka, aku sudah masuk Islam. Ini kan sebetulnya kan untuk menjebak orang Yahudi agar kesadaran kesombongan mereka itu runtuh gitu loh, agar kesombongan mereka itu bisa rontok dan mau mengakui kebenaran. Karena orang sombong itu apa sih? Hadisnya Nabi kan jelas ya, hadisnya Nabi itu jelas ya. Jadi hadisnya itu kan Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sekecil apapun. Nah, para sahabat kaget. Aduh. Sahabat kemudian tanya, ya Rasulullah, yuhibbur rajulu ayyakuna antakuna na'lahu hasanah wa thawbuhu hasan. Wahai Nabi, orang-orang tuh suka kalau punya baju bagus, punya sandal bagus. Itu sombong bukan Nabi? Terus Nabi katakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Wal kibar, kata Nabi, wal kibar batorul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Makanya kalau kita dengar cerita para ulama itu ada kejadian-kejadian yang mengagumkan. Di antaranya apa? Ada seorang alim datang, dia mau duduk begitu, dia masuk ke masjid mau duduk begitu, kemudian dimarahi oleh seorang anak muda. Pak, sholat sunnah dulu Pak. Gitu. Orang itu kemudian sholat sunnah begitu. Terus kemudian setelah orang sepuh itu duduk begitu, orang-orang pada mulai berkumpul di sekitarnya. Anak muda ini kaget, waduh, sopo iki? Kemudian dia tanya kepada yang sampingnya tuh, ini bapaknya siapa ya? Oh, itu imam itu di sini itu. Ulama besar di sini. Saya lupa namanya, mohon maaf sekali atas keterbatasan ingatan saya. Ulama ini adalah ulama yang terkenal begitu. Lalu anak muda ini merasa nggak enak begitu. Dia merasa nggak enak. Tapi kemudian dia ikuti pelajaran imam tersebut ya sampai selesai. Begitu selesai kemudian dia datang. Ya, saya mohon maaf, saya tadi mengingatkan Anda begitu. Saya tidak tahu kalau Anda adalah ulama di sini. Jawaban ulamanya itu apa? Jawabannya simpel aja. Loh, apa masalahnya? Apa yang kamu katakan itu benar? Jadi nggak ada rasa tersinggung, nggak ada rasa keberatan. Nah, itulah akhlak Islam yang ditanamkan oleh pendahulu kita, yang mereka pertimbangkan kebenaran, bukan siapa yang bicara. Itu yang kita, inilah yang membuat mereka besar dahulu. Ya, kecintaan mereka pada kebenaran itu mengagumkan. Tidak ada yang namanya gengsi, tidak ada yang namanya kesombongan, itu tidak ada. Nah, tadi jebakan Abdullah bin Salam itu adalah agar kesombongan orang Yahudi, karena memang sejak dahulu kan terkenal sombong ya. Dalam sejarahnya orang Yahudi itu sudah terbiasa mengkriminalisasi Nabi. Nabi-nabi terdahulu itu banyak yang diperkarakan. Bahkan di dalam Al-Quran itu dikatakan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bi ghairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Nah, ini loh kelakuannya Yahudi itu, la haula wala quwwata illa billah. Yakfuruna bi ayatillah, sukanya ingkar kepada ayat-ayat Allah, lalu membunuhi para nabi. Nabi loh dibunuhi. Nah, itu orang Yahudi seperti, tapi Abdullah bin Salam dia tidak. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, karena sudah datang waktu Isya, meskipun mayoritasnya sudah sholat, tetapi sunnahnya tetap ditegakkan azan, maka kita cukupkan bahasan tentang Abdullah bin Salam ini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan bahasan tentang Abdullah bin Salam ini di pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan. Nanti ketika Ramadan, karena sudah banyak majelis ilmu, dimaksimalkan lebih-lebih sebetulnya yang personal ya. Silahkan lebih banyak menghabiskan waktu dengan Quran, dengan menyendiri, dengan sibuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikafnya personal ya. Nah, itu ya, semoga Allah mudahkan kita, semoga Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, semoga Allah izinkan kita untuk mengumpulkan kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.